Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk. Duduk aja. Ya, Bu. Oke, dari mana Oza? Dari kelas tadi Bu habis makan. Makanan Amerika MBG ya? Iya MBG Bu. Menunya apa hari ini? Tadi nasi gurih sama ayam kecap. Ayam kecap ya. Enak. Enak Bu. Saya emang suka ayam kecap. Oh, alhamdulillah. Habis makannya? Habis dong. Oke. Gimana kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Sebelumnya terima kasih udah datang ke ruang BK. Kira-kira Oza tahu nggak kenapa ibu panggil? Saya tahu Ibu panggil untuk ngelakuin konseling, tapi saya sebenarnya nggak tahu tujuannya itu untuk apa Bu. Oke. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Boleh Ibu pimpin doanya? Oke Ibu. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi konseling individual bersama Ibu dan Hoza. Ya. Hari ini sebelum Ibu memberikan konseling individual, Ibu akan memberikan tujuan maksud kegiatan kita hari ini dan azas-azas BK. Sebelumnya Hoza udah tahu azas BK gimana? Belum ya? Enggak Bu, Belum azas pernah. BK itu apa Bu? Azas BK itu ada 3 di sesi konseling ini. Yang pertama, azas kesukarelaan. Artinya, Auza sukarela datang ke sini tanpa paksaan. Kemudian ada azas keterbukaan. Selama sesi konseling ini berlangsung, Hauza diharapkan mampu terbuka ke ibu apapun yang Hauza alami, Hauza rasakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini saya sebagai konselor, sebagai guru BK, dan kamu sebagai klien ibu, kita melakukan sesi konseling ini sifatnya rahasia. Kita di ruangan tertutup, di ruangan khusus konseling, tidak ada yang mendengarkan, hanya ibu dan Hoza yang tahu apa yang kita lakukan di ruangan ini. Dan saya sebagai guru BK tidak akan menyebarluaskan, hanya Hoza dan ibu yang tahu. Berarti saya bisa nyaman ngobrol Bu ya? Iya, alhamdulillah bisa. Tujuannya ini konseling hari ini ibu sebelumnya mendapat laporan bahwasanya Hauza di semester ini mengalami penurunan prestasinya, nilai-nilainya seperti itu. Ibu lihat dari wali kelas sebelumnya Hauza nilainya bagus. Terus kenapa di semester ini ibu lihat bersama wali kelas udah rendah gitu. Iya Bu. Jadi ibu mau tahu apa yang menyebabkan ataupun faktor apa yang membuat kamu tiba-tiba nilainya tuh drastis turun seperti itu. Boleh kamu berikan alasannya seperti itu? Jadi gimana Bu ya, saya tuh ngerasa kalau saya tuh nggak bisa setara sama kawan-kawan yang lain, karena kawan-kawan di kelas tuh kan mereka pinter-pinter Bu ya, terus mereka tuh cepat tanggap semua yang guru ajarkan, mereka bisa langsung paham, sedangkan saya itu orangnya lebih lambat daripada mereka. Kalau misalnya guru matematika menjelaskan, saya tuh udah berusaha fokus pun saya nggak ngerti Bu, jadi saya harus berusaha di rumah tuh saya harus cari-cari lagi bahan-bahan, tapi saya kalau misalnya belajar mandiri juga saya susah ngertinya Bu, jadi saya butuh tutor, mana saya juga dari segi biaya agak kurang kalau mas untuk keluarin biaya untuk sewa tutor gitu bukan. Ya saya biasa juga minta ajarin sama kawan, tapi kadang kawan juga kesel karena saya nggak paham-paham Bu. Terus saya dulu juga pernah ikut lomba, saya suka pelajaran bahasa Inggris Bu, saya pernah ikut lomba spelling bee. Terus saya kalah di situ, saya jadi ngerasa ternyata saya masih kurang Bu dari segi bahasa Inggris, sehingga saya minder Bu, orang-orang bisa tapi saya nggak bisa. Jadi saya merasa udahlah saya nggak usah lagi terlalu berusaha di bidang akademik, karena saya usaha pun saya nggak dapat apa-apa Bu. Seperti itu. Iya Ibu. Itu yang Hauza rasakan. Oke, Ibu paham apa yang Hauza rasakan. Jadi selama ini Hauza merasa
apa yang Hauza lakukan itu kayak sia-sia seperti itu ya. Iya Ibu. Udah berusaha payah tapi Hauza gagal seperti Iya. itu. Kemudian Hauza merasa ketertinggalan sama teman-teman lain. Hauza merasa lambat dibanding teman-teman yang lain seperti Iya. itu ya. Iya, khususnya di bidang matematika. Matematika dan bahasa Inggris ya tadi ya. Bahasa Inggris saya suka, tapi yang lain itu lebih bisa daripada saya. Jadi saya suka, tapi saya nggak gitu bisa, Bu. Di pemikiran Hauza karena banyak yang bisa, Hauza rasa kecil gitu ya. Ibu paham apa yang Hauza rasakan. Berarti penyebab kamu selama ini yang awalnya semangat, nilainya bagus, tiba-tiba kamu merasa oh kayaknya aku nggak bisa deh gitu ya, dibanding teman-teman lain. Kemudian kamu merasa gagal juga ketika hal yang kamu sukai kemudian gagal, kamu berhenti melakukan apa yang kamu sukai. Saya jadi nggak semangat Nggak untuk semangat melakukan lagi. apa yang saya suka. Oke, sebelum ya kita ngomong lagi, Ibu akan kasih video sedikit untuk kamu nonton ya. Oke, Ibu. Kita nonton dulu videonya ya. Oke, Ibu. Oke. Dalam kali maknanya, Bu. Iya. Oke. Dari video yang ya sudah Hauza nonton ini, yang Ibu tayangkan, apa sih makna dari video ini? Dari yang saya lihat, Bu, ya, itu ada boneka, kayaknya kayak boneka Jepang-Jepang gitu, Bu, ya. Gurunya buat boneka itu sesuai warna dari pakaian siswa-siswanya, jadi kayak mencerminkan siswa itu sendiri. Ini itu kayak menggambarkan kalau manusia itu ada fase jatuh bangunnya, dan seberapapun manusia ini jatuh, dia tetap akan bangkit lagi. Iya. Oke. Dari video ini berarti Pak Hauza paham, si gurunya pastikan boneka-bonekanya tuh kemudian dilempar, dihancurkan, tetap berdiri lagi. Jadi maknanya apa yang bisa dipetik dari video ini? Makna yang bisa dipetik, berarti manusia itu kalaupun dia jatuh, dia bakal bisa bangkit lagi, Bu. Ini kayak yang saya rasain, Bu, ya. Saya kalah di lomba, saya nyerah, padahal kita sebagai manusia harusnya bisa bangkit lagi, Bu. Iya, benar. Jadi gini, pikiran kamu yang awalnya belajar seperti teman-teman lain, kemudian kamu ada kegagalan di hidup kamu, kamu kalah, kamu merasa lambat dibanding yang lain. Jadi kamu mengambil kesimpulan dalam pikiran kamu, saya nggak bisa, Bu. Saya udah nyerah aja, sehingga berdampak nilai kamu yang tadinya bagus kemudian turun. Bahwasannya kalau kamu berpikir seperti itu, artinya yang kamu tidak bisa bangkit kembali. Sedangkan pada dasarnya manusia tuh bisa bangkit kembali tergantung dari pola pikir yang
kamu tanamkan diri kamu, Iya. mindset yang kamu tanamkan. Misalnya kamu berpikir nih, stuck kamu pikiran kamu, udah deh kayaknya aku nggak bisa, aku gagal gitu. Karena pola pikir kamu yang berpikir seperti itu. Maka itu setelah kamu nonton, kamu bisa lihat bahwasannya manusia itu bisa bangkit kembali, Iya. gitu kan? Jadi ubah pikiran kamu dari yang tadinya kayaknya aku nggak bisa deh. Bisa, ya. Jadi aku Pasti bisa. aku pasti bisa, seperti itu. Jadi tumbuhkan rasa resiliensi kamu, tumbuhkan grow mindset kamu bahwasannya yang selama ini saya buat itu salah ternyata, ya kan? Iya. Yang kamu tadi nggak percaya diri, kamu gagal, kamu seharusnya seperti apa? Harusnya saya itu bisa terus belajar dari teman-teman saya. Kalau misalnya saya kalah, harusnya saya itu introspeksi diri saya di mana saya kurangnya, dan saya terus belajar supaya saya bisa menjadi lebih sukses. Ya, seperti itu. Alhamdulillah berarti kamu paham ya selama Iya. ini yang kamu lakukan adalah salah. Jadi kamu sedang menyadari pikiran dan pola pikir kamu tuh bisa menghambat Iya. sehingga kamu tidak tumbuh untuk berkembang pada diri kamu. Seperti itu ya Oza ya. Jadi solusinya kira-kira apa nih untuk kedepannya? Solusinya berarti selama ini saya tuh harus buang jauh-jauh pikiran negatif saya, mindset saya bahwa kalau misalnya saya udah gagal sekali berarti saya nggak bisa. Saya berarti harus buang mindset itu, terus saya mulai berpikir positif. Kalau saya juga pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak, Bu ya? Iya, benar sekali apa yang kamu bilang Oza. Bahwasanya kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Saya nggak bisa, saya pasti bisa. Jadi kata-kata itu dapat menumbuh pola pikir kamu, seperti itu ya. Ke depan kamu juga tahu apa yang harus kamu lakukan. Iya. Seperti itu ya Oza ya. Karena juga Allah bisa karena biasa. Iya, benar sekali. Walaupun nggak bisa, saya pasti bisa dengan saya belajar terus, Bu ya. Iya, pasti bisa. Selama ini apa yang telah kamu lakukan, yang dulunya kamu investasi, semangat belajar, kemudian mau melakukan kegiatan yang hal-hal yang kamu sukai, itu adalah hal yang sangat positif. Tapi kegagalan yang kamu rasakan itu harus kamu buang. Yang kamu rasakan, oh ini saya nggak bisa, itu kamu harus buang. Karena saya yakin kamu pasti bisa. Saya merasa Hauza punya akademi itu, punya potensi itu, punya pengendalian diri kamu. Kalau kamu bisa jadi prestasi seperti yang semula, gitu. Ya, paham yang Ibu bilang? Paham, Ibu. Berarti ya? saya juga harus menjadikan kegagalan saya sebagai guru supaya saya bisa terus berkembang. Ya, benar sekali. Oke, dari sesi konseling kita ini berarti kamu udah paham ya apa yang saya udah paham. Kamu rasakan selama ini, kemudian kamu udah memberikan solusinya, ke depannya kamu harus melakukan apa, seperti itu. Sekarang setelah kamu mengetahui apa yang harus kamu lakukan, kemudian dari kamu nonton video, kemudian dari sesi konseling kita, apa nih yang kamu rasakan setelah kita melakukan sesi konseling? Maksudnya Bu, saya merasa jadi lebih percaya diri untuk kembali meraih prestasi saya, karena saya kan awalnya sempat down, Bu, karena saya kalah lomba, terus karena kawan-kawan saya juga mereka pinter-pinter, kok saya nggak bisa kayak mereka. Tapi setelah mendengar tadi materi-materi yang Ibu sampaikan, nonton video yang seru banget juga tadi itu, saya jadi merasa, oh ternyata saya juga bisa loh, saya juga bisa jadi kayak mereka. Karena kalau mereka bisa, kenapa saya enggak, Bu ya? Iya, benar. Alhamdulillah kalau apa yang kamu rasakan sekarang membantu kamu dalam meneruskan atau menumbuhkan rasa bangkit kamu lagi untuk kedepannya, kemudian bisa untuk nilai-nilai yang ketinggalan bisa bagus lagi, Insya Allah ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari konseling kita ini. Semoga apa yang kamu alami sekarang, kedepannya bisa kamu lakukan terus supaya kamu
bisa mengejar ketinggalan nilai yang sebelumnya. Amin Bu. Amin. Dan rasa pikiran kamu yang awalnya pola pikir kamu nge-stuck Ya. bisa grow mindset, artinya kamu bisa pikir untuk tumbuh kembali, bangkit kembali. Iya. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih Hauza sudah datang ke ruangan BK memenuhi panggilan Ibu. Semoga kedepannya kamu lebih baik lagi. Saya harapkan seperti itu ya, Hauza ya. Ya Bu, saya juga terima kasih kali ke Ibu karena Ibu udah panggil saya, jadi saya bisa membuka mindset saya untuk menjadi grow mindset Bu ya. Alhamdulillah. Ibu juga merasa senang kamu juga mendapatkan solusi nih dari kamu sendiri. Kemudian kamu bisa melihat sendiri apa yang harus kamu lakukan, seperti itu ya. Iya Bu. Lebih dan kurang mungkin itu aja. Kita akhiri dengan berdoa untuk penutupannya. Saya pimpin lagi doanya ya. Iya. Oke. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Hauza sudah datang. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu ya. Ya. Saya pamit Bu ya. Iya.